Jadi ada salah satu falsafah di buku Rumah Orang Banggai tentang bagaimana kita menentukan tinggi rumah. Kita mengambil seutas tali, kemudian di ujungnya ditaruh di belakang tumit, kemudian dilingkar dari atas melewati kepala, kemudian sampai ke kemaluannya perempuan. Maksudnya adalah perempuan itu adalah pintu, awalnya pintu kehidupan, kira-kira begitu. Kenapa diambil konsep kayak tadi? Pada kesempatan kali ini yaitu kegiatan Bagalal yang keempat. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini kita masih diberikan nikmat. Kemudian kita juga bersalawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, tentunya di sini yang kami sangat-sangat hormati Kak Jufrin selaku penulis buku yang berjudul Rumah Orang Banggai. Teman-teman, sekedar informasi kembali bahwa saya akan memantik jalannya Bagal kita pada malam hari ini dengan tema ataupun topik sejauh mana arsitektur khas Banggai itu bertahan. Jadi insya Allah kita akan membahas terkait dengan arsitektur Banggai sebagai identitas dan juga peradaban dari Banggai itu sendiri. Nah, seperti itu. Nanti di dalam kita akan juga menguak bagaimana terkait dengan tantangan yang ada antara arsitektur Banggai dan juga modernisasi. Nah, seperti itu. Mungkin halo Kak Juf, mungkin kita boleh mulai untuk pertanyaan-pertanyaan yang nanti saya akan coba lontarkan ke kakak. Mungkin bisa ya? Iya, oke. Terima kasih. Jadi sebelum saya lanjut, mungkin ini informasi juga untuk teman-teman audiens bahwasannya sembari jalannya kegiatan atau sembari nanti pemateri kita Kak Juf untuk menjelaskan terkait dengan materinya, teman-teman bisa jika sudah terlintas pertanyaan ataupun ada hal-hal yang memang perlu untuk teman-teman tanyakan langsung kepada kakak kita, Kak Juf, itu bisa langsung di chat di kolom pesan dalam panggilan ini ya. Boleh nanti langsung di chat, ditulis pertanyaannya seperti itu. Nah, mungkin Kak Juf ini saya langsung mulai dengan topik-topik atau pertanyaan yang pertama. Nah, di sini saya mau bertanya terkait dengan dalam konteks Banggai Basudara, seperti itu. Jadi kita ini seperti yang kita ketahui bahwa ada 3 kabupaten yang memang sekarang didengar dengan Kabupaten Banggai Basudara, ada Banggai Laut, Bangkep, dan juga Luok Banggai. Nah, itu untuk memahami arsitektur Banggai secara utuh nih Kak. Nah, apa sih yang dimaksud dengan arsitektur Banggai secara menyeluruh? Nah, seperti itu. Kira-kira bagaimana itu Kak, kalau dari kakak sendiri? Oke, terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Saya suara juga jelas ya? Jelas, jelas Kak. Oke, sebelumnya sama sapa-sapa teman-teman dulu ini. Ada kakak Bayu, kakak Cendi, dan lain-lain ya. Dan terkhusus untuk Banggai Berdikari ya. Ucapan terima kasih banyak sehingga ada ruang-ruang diskusi tentang kebanggaan kita. Mungkin saya akan coba mulai dengan sedikit bercerita beberapa minggu lalu. Jadi sampai mama batelpon yang tujuannya memang saya ingin dia sampai mama kirim akan sampai buku. Jadi perlu untuk video call toh. Jadi ternyata setelah kenapa lama ini sampai mama angkat sampai video call. Usut punya usut ternyata sampai mama belum tahu angkat video call pakai dari video suara ke video kamera gitu. Dia sampai ke tetangga untuk bertanya, kemudian diajar dan bisalah orang video call, kemudian pilih-pilih sampai buku yang mau dikirim. Nah, singkat cerita, saya ingin teman-teman kita merefleksikan ke cerita saya tadi bahwa orang tua sampai segitunya untuk belajar
torang pe alat-alat yang torang pakai di dunia modern begitu. Nah, bagaimana sebaliknya dengan torang begitu? Bagaimana sebaliknya dengan torang, keinginan kita untuk belajar torang pe orang-orang tua pe pemahaman, torang pe orang-orang tua pe pengetahuan dahulu kala begitu. Sehingga torang bisa terhubung dalam tanda kutip terhubung dengan orang tua, terhubung dengan orang pe leluhur begitu barangkali. Kalau spesifik langsung membahas tentang arsitektur untuk 3 kabupaten, saya rasa dari pembagian mungkin kita akan pisahkan antara Banggai laut dan Banggai darat barangkali begitu ya. Banggai kepulauan dan Banggai darat. Banggai darat ini kita bisa kenali dari Lup sampai ke sana Batui sampai Balantak dan lain-lain dan seterusnya. Kemudian Banggai kepulauan atau Banggai laut dari Balut ke Bangkep atau Pulau Peling begitu. Secara khasanat kearsitekturan sebenarnya kalau kita ini kan spesifik judulnya langsung kekhasan ya, kekhasan arsitektur Banggai. Kalau kekhasan berarti kita akan betul-betul spesifik mana ini yang memang dibangun orang Banggai, kan kira-kira begitu. Sementara kalau kita berbicara warisan atau cagar budaya, itu kan cagar budaya itu tidak melulu harus sebuah bangunan fisik atau non fisik yang memang betul-betul dibuat atau dibikin oleh orang Banggai. Belum tentu cagar budaya itu harus orang Banggai yang bikin. Tapi ketika kita langsung bahas to the point bahwa kekhasan arsitektur Banggai, saya juga agak sedikit mengawang-awang tentang misalkan kita secara makro membahas pola permukiman atau pola kota atau bangunan-bangunan publik atau bangunan-bangunan sosial. Mungkin saya akan sangat-sangat familiar dengan rumah begitu, rumah orang Banggai. Nah, tapi kalau sedikit saya coba menjabarkan tentang bangunan-bangunan yang mungkin ada sekarang ini, kan sebenarnya Banggai itu kita cukup kaya begitu. Kita cukup kaya dari segi pengetahuan ke lokalitasan kita gitu. Kita punya keraton, kita punya alun-alun, kita punya benteng, kita punya inti Banggai Lalongo ya, kita punya Bakamalian. Nah, itu ada beberapa distraksi, ada beberapa pengaruh sebenarnya dari segi arsitektural ya, ada pengaruh dari bangunan kolonial begitu atau mungkin Portugis dan lain-lain. Karena secara materi dalam hal ini misalkan kita membandingkan antara keraton dan kemudian Bakamalian dan kemudian rumah masyarakat, itu kan secara fungsi memang berbeda begitu. Dalam hal ini misalkan keraton hanya untuk bisa jadi dulu-dulu tempat tinggal raja, bisa jadi dulu-dulu memang hanya untuk administrasi begitu. Kemudian ada juga rumah Jogugu, ada juga kantor Jogugu yang sekarang jadi tapi so pindah ya. Kalau di Banggai Laut itu jadi kantor pariwisata sebelumnya. Itu adalah kantor Jogugu begitu. Nah, kekhasan ini kita mungkin akan terbatas begitu. Kita akan terbatas mengulas cagar budaya tadi atau bangunan-bangunan heritage, bangunan-bangunan yang sebenarnya memberikan pelajaran kebudayaan juga begitu. Walaupun kita di sini membatasi bahwa itu adalah peninggalan-peninggalan penjajahan, tapi peninggalan-peninggalan itu memberikan kita satu pengetahuan begitu. Satu pengetahuan di sini, semisal saya ambil contoh kecil, misal kalau teman-teman di rumah atau tetangga ada yang punya pintu atau jendela jalusi-jalusi kecil, atau yang model kaca itu yang bisa diputar-putar, ada tuasnya, buka tutup. Nah, itu sebenarnya bagian dari ornamen-ornamen kecil dari bangunan kolonial itu sendiri begitu.
Sehingga kita tidak bisa menutup mata untuk tidak membahas itu juga gitu. Kalau kita langsung bahas rumah itu saya pernah bilang bahwa ketika kita belajar tentang keraton kerajaan, kita akan belajar tentang peradaban. Tetapi kalau kita belajar tentang rumah orang Banggai, kita akan mengerti tentang arti berkehidupan begitu. Sehingga ada jenjang yang perlu kita klasifikasikan gitu ya. Sementara kalau rumah, kekhasan di sini yang bisa saya kategorikan khas, mungkin spesifiknya cuma itu ya. Oh iya, ada satu lagi. Kita pernah meneliti sama teman-teman Pusaka Banggai, ada satu benteng tradisional yang ada di Desa Tolokidit. Nah itu mungkin yang kalau kategori khas ya, kategori khas tanpa betonisasi dan tanpa pengaruh penjajahan begitu. Nah kalau rumah sendiri, yang pasti secara visual pasti teman-teman merasakan juga bahwa tidak ada otentik atau tidak ada ciri khas khusus dari depan begitu, dari depan rumah-rumah kita gitu, di depan rumah-rumah orang Banggai sekarang begitu ya. Karena memang secara analogi, secara pemahaman, secara nilai-nilai yang dikemukakan, yang ingin disampaikan secara spiritualitas mungkin itu kita harus duduk dan melihat masuk di dalam rumah gitu. Karena pemali-pemalinya kita akan berasa ketika di dalam rumah gitu. Kalau di luar rumah kita hanya akan melihat bagaimana posisi pintu yang dibela rapat atau tidak kiri kanannya gitu. Itu kan yang salah satu unsur pamalinya gitu. Di luar dari itu juga beberapa mungkin teman-teman yang sudah baca buku Rumah Orang Banggai, dari kita didikte oleh pengetahuan dari bagaimana kita memilih kayu, kemudian bagaimana memilih hari yang baik, kemudian bagaimana kayu-kayu itu ditempatkan agar tidak baku tabo bale ya. Yang karena orang tua membersihkan kayu itu bahkan bisa jadi orang begitu. Ada kaki, ada kepala, bisa tabale begitu. Kemudian pada saat batabang itu orang akan permisi secara spontan atau secara mungkin ada beberapa ada beberapa kegiatan di situ, misalkan entah ada kalau dulu yang sampai ada yang potong ayam atau ada yang baca doa di situ gitu kan. Tapi kalau yang saya dapat kemarin ada istilah itu, ada istilah bakas ditebang sambil dikasih basah. Sebelum itu kan sudah ada etika untuk permisi versi leluhur kita gitu. Sehingga ini yang menjadi satu kebanggaan tersendiri untuk kita ya. Secara umum sebenarnya di kebudayaan-kebudayaan lain atau di adat-adat lain mungkin akan sama gitu, bahwa setiap metode dari orang-orang yang dikategorikan primitif itu orang sangat memiliki etika terhadap lingkungan begitu, sehingga berbeda sekali dengan kita orang-orang modern yang seperti kita lihat di media beberapa kali ini terkait deforestasi yang ada di Aceh dan tiba-tiba gelondongan kayu masuk di perkampungan begitulah. Kemudian pamali-pamali lainnya yang ada, kemudian mungkin nanti kalau ada teman-teman yang masih penasaran, saya akan coba jelaskan satu persatu. Untuk pengantarnya itu barangkali ya, kalau dibilang ciri khas 3 Kabupaten Banggai untuk rumah secara visual sama begitu. Saya bisa pastikan bahwa kemungkinan besar Banglau dan Bangket secara bentuk dan secara pemahaman dari nilai-nilai esensi, nilai-nilai spiritual dan kebudayaan itu sama. Tapi saya belum memastikan untuk di Luwu karena ada satu buku juga yang menulis tentang rumah tradisional Banggai, dan itu saya kira fokus di salah satu suku yang ada di Luwu begitu toh.
Nah, itu perlu untuk saya observasi langsung, walaupun secara tampak saya perlu observasi langsung untuk tanya khususnya ke tukang-tukang tukang-tukang lokal gitu, karena orang pasti punya pengetahuan itu apakah sama atau tidak. Nah, itu harus terang gali lagi gitu. Begitu barangkali moderator. Oke, ya baik, terima kasih Kak untuk pertanyaan pertama tadi. Berarti ada artinya bahwa ada hubungan antara bangunan dan juga kolonial. Nah, selanjutnya di question kedua ini Kak, yaitu berkaitan dengan nilai. Kalau kita bicara soal nilai yang terkandung dalam arsitektur Banggai sendiri, bagaimana nilai tersebut mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari untuk masyarakat Banggai. Seperti itu Kak. Bagaimana sepertinya? Iya, kalau nilai-nilai yang bisa saya coba jabarkan dalam kaitannya dengan kegiatan atau aktivitas sosial kita sebagai orang Banggai, penerapannya mungkin uh, penghargaan kita, penghargaan kita terhadap perempuan, begitu. Jadi ada salah satu falsafah di buku Rumah Orang Banggai tentang bagaimana kita menentukan tinggi rumah, tinggi pintu rumah. Jadi kalau teman-teman yang tahu, jadi menentukan tinggi pintu rumah itu kita mengambil seutas tali, kemudian ditaruh ujungnya ditaruh di belakang tumit, kemudian dilingkar dari atas melewati kepala, kemudian sampai ke kemaluannya perempuan. Jadi itu kita untuk menentukan tinggi pintu. Jadi kenapa demikian? Itu salah satu penghargaan laki-laki atau penghargaan kita sebagai sepasang menghargai perempuan begitu. Konsep atau maksud dari itu adalah bagaimana maksudnya adalah perempuan itu adalah awalnya pintu kehidupan, kira-kira begitu. Kenapa diambil konsep kayak tadi, metode ukurnya. Sehingga seharusnya kita berlaku di kehidupan sosial kita gitu. Ada juga penerapan ukuran yang ukurannya harus diambil sepasang begitu. Panjang kali lebar itu ukurannya harus sepasang suami dan istri. Jadi konsep modern tentang membangun bersama itu orang-orang tua kita dulu itu pakai begitu, bahasa kasarnya, terpikir gitu. Sehingga subjudulnya kan bikin rumah sama dengan bikin anak. Jadi orang tidak bisa bikin rumah kalau tidak terpasang gitu. Kira-kira begitu. Kemudian lainnya, ciri khas lain rumah-rumah kita itu rata-rata pasti punya gandaria ya, ada penras. Jadi ini salah satu konsep bagaimana orang-orang tua kita sangat sosialis ya, bersosialnya tinggi, sehingga gandaria kita atau teras kita besar pasti. Ada yang mau bikin jual kue atau dulu tempat baca kutu dan lain-lain begitulah. Jadi ada interaksi di situ, bagaimana kita melihat keterbukaan. Begitu barangkali. Iya, baik Kakak, terima kasih untuk question yang kedua. Di sini saya masih ada beberapa pertanyaan lagi Kak. Untuk yang poin ketiga ini mungkin saya coba tarik dari mungkin sisi sosiologinya seperti apa, itu berkaitan dengan pola pemukiman Kak. Nah, untuk pola pemukiman ini khususnya pola pemukiman tradisional masyarakat Banggai di wilayah daratan, pesisir, dan juga kepulauan. Nah, untuk pola-pola pemukiman ini seperti apa, Kak? Kalau yang ada di 3 Banggai bersaudara ini, karena seperti pada faktanya yang kita lihat bahwa kebanyakan, khususnya masyarakat Banggai itu masyarakat dalam artian bahwa masyarakat pesisir ketika membangun rumah atau membangun pemukiman itu mereka sudah pasti membelakangi pantai atau membelakangi laut. Itu seperti apa kira-kira Kak maknanya? Oke, terima kasih. Terkait dengan pola pemukiman. Iya, seperti itu Kak. Iya,
ada jadi salah satu referensi untuk menulis Rumah Orang Banggai, referensinya dari buku Kesultanan Kerajaan Banggai. Jadi di situ ditulis soal pola permukiman tapi dalam bentuk narasi yang kemudian dalam buku Rumah Orang Banggai saya coba visualisasikan begitu. Jadi kalau untuk menggambarkan mungkin ini di Banggai apa ya, pegunungan ya. Jadi kalau konsep dari apa tata masa dari rumah-rumah orang Banggai dulu yang masih yang hidupnya berpindah-pindah begitu, berkumpul berpindah-pindah. Jadi ada istilahnya kawanan atau kumpulan kecil yang terdiri dari 3 sampai 7 rumah, itu mereka saling berhadapan-hadapan begitu. Kemudian ada juga yang kelompok besar. Jadi kelompok besar itu bentuknya lingkaran begitu, dan salah satunya ada rumah induk atau rumah tonggol ya, ada rumah ketuanya atau rumah tarenganya begitu di tengah-tengah gitu. Dan kegiatan dan rumah-rumah mereka itu dan permukiman mereka itu berpindah-pindah gitu. Salah satu sebab mereka berpindah itu ketika ada salah satu orang di tempat itu meninggal dunia. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa ketika ada wabah, misalkan ada satu cerita menyebabkan ada malaria yang menyebabkan beberapa orang meninggal gitu berturut-turut. Nah itu orang akan berpindah dengan alasan bahwa tempat itu tidak direstui oleh apa ya, leluhur di situ atau alam di situ gitu, sehingga orang akan berpindah. Dan berpindah-pindahnya itu pasti ada salah satu aspek yang misalkan harus dekat dengan air gitu, dekat dengan sumur, dekat dengan goa untuk perlindungan gitu. Dan tadi sempat saya singgung juga soal benteng tradisional yang ada di Tolokibit. Nah itu salah satu permukiman yang cukup besar, kategori kalau orang Bangkai bilang kota juga gitu, karena cukup canggih di mana itu ada bukan 1 sampai 3 meteran tanpa perkat, kemudian bisa berdiri sepanjang itu. Dan sampai terakhir saya observasi di sana, saya masih menemukan beberapa beberapa bagian-bagian kecil dari batu-batu tersebut bersama teman-teman Pusaka Banggai. Itu ya kalau di darat atau di gunung. Saya bisa dapat ceritanya dari Banggai Laut, di Bangkep juga ada, di Luk saya belum ketemukan cerita itu gitu. Entah karena saya di sini baru juga, belum ada 1 tahun, jadi dan belum fokus untuk mencari-cari lagi hal-hal begitu ya. Kemudian kalau yang di pesisir memang secara kebutuhan. Jadi kenapa membelakangi? Kemudian di bagian belakang pasti ada jarampa-jarampa. Mungkin itu bagian dari mengatasi alam juga. Sama dengan konsep-konsep rumah-rumah tradisional yang ada di gunung atau tempat-tempat rata di hutan-hutan begitu. Jadi konsep-konsep rumah yang kita ketahui adalah pasti panggung begitu. Pasti pakai material kayu, bambu, menggunakan atap rumbia atau atap daun sagu begitu. Itu bagian dari konsep bagaimana kita mengatasi alam. Secara pendekatan mungkin ini kategori dari arsitektur vernakular begitu. Pikiran-pikiran orang-orang tua kita dulu itu bagaimana mereka mengatasi alam. Pikiran-pikiran yang memang secara spontan itu yang harus dibikin begitu. Misalkan kenapa rumah-rumah di laut atapnya pendek-pendek? Ya kalau dibikin tinggi terbang di sapu barat itu begitu, angin-angin pantai begitu. Dan kenapa ya di bagian dapur itu pasti DP pintu agak orang menunduk begitu. Nah itu bagian dari mengatasi alam juga begitu. Kemudian alasan-alasan lain terkait membelakangi, kalau misal kita lihat presiden yang saya bikin di Rumah Orang Banggai, orang punya acuan bahwa sebaiknya bikin rumah itu menghadap barat atau timur begitu.
Jadi menghadap matahari naik atau matahari turun. Jadi ada falsafah keagamaan, khususnya agama Islam, bahwa kita kenapa harus menghadap matahari naik begitu, agar kita bisa lebih awal untuk keluar bekerja gitu. Setelah misalkan sholat subuh, kita bisa langsung lihat matahari naik begitu. Dan secara ilmu modern, konsep itu masuk juga begitu, karena eh, apa ada akses atau sirkulasi dari pencahayaan, sirkulasi angin begitu. Dan kenapa harus menghadap itu, kan sebenarnya menghadap langsung ke matahari naik itu kan panas sekali toh. Tapi di sisi samping untuk kamar dan area tengah dari rumah itu kan dingin, tidak dilewati sama matahari gitu. Gitu kira-kira. Oke Kak, terima kasih. Ini kita mungkin beralih ke bagian ruang ataupun makna dari ruang-ruang bersama. Seperti itu. Jadi untuk questionnya di sini apa sih Kak, berbicara soal makna, apa makna dari ruang-ruang kumpul atau ruang-ruang bersama dalam struktur sosial orang-orang bangga ini Kak. Jadi apa makna dari ruang kumpul yang biasa mungkin kita sebut dengan ruang-ruang tradisional yang masih ada sampai saat ini. Itu apa kira-kira makna yang terkandung di dalam ruang-ruang kumpul tradisional tersebut? Sejauh mana fungsinya dan apakah hari ini masih ditemukan, masih ada atau seperti apa? Itu Kak. Oke, baik. Jadi ruang kumpul itu sebenarnya pemaknaannya karena kebiasaan kita untuk kumpul kalian. Jadi kita bisa mungkin berapa di jauh dari rumah itu ya dari waktu jadi kan orang itu konsep kesamaan ini tidak 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 harus dibawa gitu. Jadi gotong royong kan kebiasaan dari awal kita membangun rumah misalkan. Dari awal itu kita bekerja kan itu aku bantu di orang baku bantu membuka kebun pasti sama-sama gitu. Nah itu konsep sosial yang mungkin saya perlu mendalami apa secara mendalam toh, tentang kenapa perilaku tertentu itu harus terbentuk, kapan terbentuk dan bagaimana alasan-alasan, selain mungkin ketika bapesta orang modern sama-sama ya, mungkin ada, kalau orang bilang ada sisi negatif dan positif juga gitu. Itu barangkali. Baik, baik Kak, terima kasih. Kalau tadi soal berkaitan dengan ruang-ruang tradisional atau ruang kumpul bersama, nah sekarang mungkin Kak kita pindah topik untuk di bagian perbedaan karakter. Mungkin ada spesifikasinya Kak terkait dengan karakter arsitektur antara Banggai Laut itu sendiri, kemudian Banggai Kepulauan, dan juga Banggai Daratan. Apakah ada karakter tersendiri Kak antara banggai-banggai tersebut? Dan apa, kalau misalkan ada, apa penyebab karakter tersebut berbeda? Seperti itu Kak. Oke, jadi kalau karakter yang saya bilang tadi, kalau ketika kita bahas kekhasan, kita hanya bergumul soal apa yang dibikin oleh masyarakat, begitu kira-kira ya. Sehingga saya kasih contoh fisiknya cuma rumah sama benteng tradisional yang pernah saya lihat begitu. Kalau kita sedikit menyeberang atau mengarungi tentang tentang bangunan-bangunan cagar budaya yang saya bilang tadi,
itu mungkin akan terlihat beberapa perbedaan begitu. Kayak misalkan ini teman-teman yang menulis juga di buku Air Mata Air ada yang membahas tentang look, tentang cagar-cagar budaya atau bangunan-bangunan lama yang ada di Look, apa-apa saja, kemudian alasan-alasan. Jadi memang misalkan peruntukan satu wilayah itu, misalkan di Look itu memang pusat dari pemerintahan kolonial pada saat itu kan, sehingga yang terbentuk adalah ada pasar, ada perkantoran dari kolonial, dan di buku itu dia jelaskan tidak ada dia melihat misalkan benteng pertahanan begitu, tidak ada upaya untuk bagaimana masyarakat di sini atau masyarakat Lu melakukan penjajahan, melakukan perlawanan terhadap penjajahan begitu. Nah, sementara di Balut itu ada benteng Portugis yang ada di mana ya, Lampa. Iyo Lampa, tapi so runtuh sebagian besar. Kemudian yang lain itu so tertutupi dalam rumahnya warga gitu, rumahnya masyarakat di sana, sehingga sehingga kita dengan mudah mengenali peruntukan-peruntukan atau kejadian-kejadian di masa dulu gitu. Kenapa saya bilang bahwa uh, apa pentingnya juga kita mempelajari atau melestarikan cagar budaya, entah itu dari kolonialisasi, itu ada ilmu yang kita ambil gitu. Semisal cagar budaya di Banggai Laut itu ada di SMP 1 juga, itu sebenarnya ada sekolah lama begitu. Nah, sekarang kan sudah tidak ada, sudah diganti, so dirubuhkan. Nah, sekarang kalau orang bilang dulu di SMP sini ada sekolah Belanda, mana DP fisik begitu. So rusak, sote ada, so rata. Nah, itu juga jadi tantangan kita sebagai manusia-manusia modern begitu kan. Dengan stakeholder terkait begitu. Kemudian dari segi bangunan-bangunan penunjang kebudayaan atau penunjang dari keraton begitu, itu punya langgam atau ciri khas sendiri gitu. Kalau yang salah satu unik di sini kita bisa lihat dari segi desain ya barangkali ya, detail-detail kecil seperti list plangnya atau apa ya, di setelah seng itu ada cucuran papan yang ada kayak detail-detail gitu. Iya begitu. Jadi agak beda gitu. Yang di look dengan di balut. Kalau kita mengambil sampel keraton atau kita mengambil beberapa gedung, beberapa pakamalian atau rumah-rumah keramat, itu agak sedikit berbeda DP detail-detail itu. Kemudian kalau di Bangkep juga, saya pikir sama, tapi di Bangkep itu mungkin agak segitiga gitu detail-detail. Lalu mungkin saya juga belum pernah lihat ya barangkali rumah-rumah atau bukan rumah, gedung-gedung peninggalan dari kolonial ya kalau di Bangkep saya belum pernah lihat juga gitu. Tapi secara yang saya pernah dapat bahwa sampai terakhir kemarin sempat pulang juga, sempat juga menyempatkan diri untuk wawancara kembali ke salah satu orang tua di Bone Baru, iya, Pasir Putih. Jadi apa ya dibilang ya? Di bahasa Banggai dibilang saya Liputumbe begitu. Jadi saya itu salah satu kerajaan tertua di Peding juga, dan Liputumbe itu artinya daerah atau desa pertama begitu. Jadi secara penempatan tadi mungkin kita bisa mengambil satu gambaran bahwa di Bangkep itu asal mula, atau di Bangkep itu awal tercetusnya, atau di Bangkep itu pusat asalnya orang-orang yang akan menempati Banggai gitu. Kemudian di Banggai itu memang kerajaan dari bentukan Ternate atau sebagainya. Kemudian yang di apa? Yang di yang memang sudah ada beberapa kerajaan-kerajaan kecil yang disebut
bakal angkat tuh kerjaan-kerjaan Bakamalian tadi gitu. Kemudian kalau di Loop memang secara historis saya belum ada mungkin dan saya belum tempat mendalami gitu barangkali. Ya, terima kasih Kak untuk jawabannya. Selanjutnya mungkin Kak, kita beralih pada saya lihat berkaitan dengan yang kita lihat langsung di Kabupaten Banggai Laut ini Kak. Mungkin ada beberapa, sepertinya teman-teman yang lain juga bakalan ini ya, akan ngeh dan juga bertanya-tanya juga mungkin Kak, terkait dengan salah satu bangunan yang bisa kita lihat di area ini Kak, tepat di Taman Kota Banggai Laut situ, itu kan ada gedung baru ya, dan itu disebut dengan Bonua Pososungan. Nah, kalau kita ibarat artinya bahwa kita tarik maknanya bahwa Bonua Pososungan ini kan berarti rumah pertemuan. Nah, seperti itu. Terkait dengan bangunan tersebut ini Kak, yang mungkin saya coba tanyakan langsung ke Kakak, terkait dengan Bonua Pososungan, apakah di bangunan tersebut, bangunan Bonua Pososungan itu dia mewarnai atau menggunakan juga terkait dengan nilai-nilai arsitektur khas Banggai yang dimiliki Banggai, seperti itu Kak. Khusus Bonua Pososungan dulu. Nah, karena secara nama, iya, dia menggunakan bahasa Banggai, yang mana Bonua Pososungan. Pun saya sendiri belum mengetahui makna sesungguhnya apa. Mungkin juga teman-teman di sini atau audiens yang lain masih meraba-raba atau mengkapra kenapa sampai uh, namanya itu memang ditarik dengan bahasa Banggai. Namun apakah kalau kita tarik dari sisi arsitektur, apakah bangunan tersebut, bangunan Bonua Pososungan itu menggunakan ataupun mewarnai ciri khas ataupun arsitek dari Banggai itu sendiri Kakak? Mungkin seperti apa Kak? Oke, jadi tadi ya terkait Bonua Pososungan agak sedikit ini agak sedikit ya pinggir jurang ini Iya, terlepas gitu. agak sedikit kontras Kak, khususnya saya pribadi dan juga mungkin teman-teman yang lain seperti itu. Ya untuk kasih konteks mungkin teman-teman di sini ada yang dari Bangkit atau dari Luwuk ya. Jadi ada satu gedung besar di Taman Kota Banggai Laut begitu yang menghadap langsung ke keraton gitu. Itu bangunan 2 lantai cukup besar untuk menghalangi pandangan dari laut ketika orang datang dari lewat kapal gitu toh. Nah, terkait nama tadi, jelas ini ya suaranya? Oke. Terkait nama Jelas tadi Kak, saya jelas. bilang Ya, boleh lanjutkan. terkait nama tadi saya bilang bahwa itu hanya penamaan sesuai fungsi bangunan begitu. Jadi kenapa dikasih nama begitu? Itu mungkin plusnya kita mulai mencoba mendaya-gunakan kosakata-kosakata Banggai gitu. Yang artinya itu Bonua Pososungan balai pertemuan. Yang level fungsinya itu sama dengan di tiap desa itu ada BPU. Nah, BPU di desa itu, nah kalau pemahaman saya itu balai pertemuan adalah BPU kabupaten begitu. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan besar, misalkan tak itu kok teman-teman selalu lihat ketika ada penyerahan SK atau pelantikan apa di ruang tertutup pasti di situ rata-rata. Nah itu BPU tingkat kabupaten kalau menurut saya gitu ya. Kemudian dari segi corak atau langgam atau apa detail-detail yang menciri khaskan kebanggayan, saya rasa untuk model ada satu detail yang masih cukup ditolerir atau cukup masuk begitu dari detail lisplang tadi yang saya bilang lisplang yang segitiga itu. Nah itu masuk begitu. Kemudian konsep entah konsep sekaligus mewadahi fungsi dari ruang yang ingin dibentuk dibikin begitu. Jadi
Itu kan bangunannya 2 lantai, di bawahnya kan parkiran toh. Nah, itu salah satu konsep dari rumah panggung sebenarnya yang dimodernisasi gitu. Itu masih 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 oke begitu. Masih masuk juga. Tetapi kalau kita berbicara filosofi dari imajiner atau garis imajiner kekeratonan gitu ya. Contoh contoh kalau kita mau mengambil yang betul-betul paten toh, misalkan di Yogyakarta. Jadi di Yogyakarta itu ada seperti mungkin teman-teman sudah pernah lihat di internet bahwa ada istilah sumbu imajiner juga dari Parangtritis, dari laut itu, dari laut, kemudian ada benteng Kandang Menjangan, kemudian lurus dapat alun-alun kidul, kemudian ada keraton, lurus lagi ada alun-alun utara, begitu terus. Kemudian dapat Tugu Jogja, kemudian lurus lagi dapat Gunung Merapi gitu. Jadi itu ada sumbu filosofis yang secara secara kasat mata mungkin belok-belok begitu DP jalan, tapi itu ada sumbu kebudayaan begitu. Nah, kalau kita bercermin dari itu tadi sebagai referensi atau presiden, sumbu kita misalkan gunung kita ada di Padang Laya begitu. Gunung ada di Padang Laya, kemudian keraton, kemudian turun kita punya alun-alun. Nah, tiba-tiba kita mau ke laut dihalangi itu bangunan besar itu. Uh, Mungkin saya akan sedikit apa, bagaimana ya? Apa, sebelumnya kita bilang bahwa butuh tidak itu benua pesusungan gitu. Tepat tidak lokasinya begitu. Kalau soal konsep mungkin mungkin saja masuk begitu. Untuk mengakomodir fungsi, untuk sedikit memberi corak-corak kebanggaan itu bisa saja masuk dengan modifikasi material ya. Kita tidak bisa juga apa, mengharuskan bahwa ketika bangunan banggai itu harus pakai kayu juga, harus full kayu, kemudian harus pakai material-material bambu begitu kan? Kan tidak mungkin. Di zaman modern ini material fabrikasi, kemudian sebenarnya ada beberapa material yang sudah di apa, awetkan begitu kan? Misalkan bahan-bahan sintetis dari model yang dimodelkan seperti bambu, anyaman bambu, begitu-begitu, atap rumbia yang dibikin bentuk dari sintetis juga gitu. Nah, kesimpulannya kalau nama tadi saya bilang hanya nama gitu untuk menjelaskan fungsi dan me, memberikan label Banggai dengan penggunaan nama Banggai. Kemudian dari butuh, nah itu juga masih perlu dipertanyakan butuh dengan tidak butuh begitu. Dan lokasinya tepat atau tidak. Untuk model bangunan, saya pikir bisa-bisa saja masuk begitu dari segi arsitektural. Dan yang cukup cukup mengganggu pikiran saya soal tadi sumbu imajiner. Kalau kita betul-betul menerapkan itu, nah ini juga kita perlu batasan apakah sebagaimana kita dengan membandingkan kita dengan Jogja gitu. Kita harus punya patokan dulu. Misalkan kita 50% dari Jogja atau kita 10% dari Jogja begitu. Itu kan perlu kita punya formula itu begitu. Kita kan tahu bahwa Jogja kan beda dengan Banggai, memang dia daerah istimewa. Tetapi untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan, dengan kekeratonan, kita kan harus punya referensi yang memang standarnya di atas begitu kan, supaya salah-salah orang bilang gitu. Nah, kalau yang mengganggu saya itu tadi, ketika kita berdiri di atas keraton, mau melihat lurus, kan itu fungsi keraton kenapa ada di atas kan salah satunya melihat itu toh, melihat kalau dulu-dulu mungkin ada musuh-musuh. Nah, kalau sekarang kalau ada musuh bagaimana? Sutapele itu bangunan itu gitu. Begitu kira-kira. Iya, Masya Allah sekali penjelasan dari Kakak. Lagi-lagi terima kasih untuk jawabannya yang sangat luar biasa berkaitan dengan Buan Ngapo Sesungan ya. Seperti yang Kakak katakan tadi bahwa
Untuk benua Pasasungan sendiri dia masih masuk untuk corak dan sebagainya. Mungkin dari saya Kak, apakah ini selain daripada benua Pasasungan, apakah khusus bangunan-bangunan kepemerintahan lainnya, apakah juga mengadopsi ataupun menggunakan eh, ciri khas arsitektur? Apakah ada seperti itu? Mungkin Kak. Karena kalau yang saya lihat sekarang ini mungkin saya saja yang belum tahu tidak ada atau mungkin seperti apa karena bangunan-bangunan yang didominasi sekarang yang ada di daerah itu ya mungkin tidak terlihat saja oleh kita yang tidak paham seperti itu secara ini ya garis apa khas arsitektur Banggainya itu Kak. Seperti itu mungkin karena kalau kita berkaca pada bangunan-bangunan yang lain mungkin seperti Tanah Kaili mungkin itu mereka selalu menggunakan apa namanya kerucut di bagian atas bangunan dan itu dilibatkan dalam pembangunan gedung daerah khususnya Kakak. Apakah selain Benua Pososungan ada lagi tuh Kak? Iya, bagus sekali ini pertanyaan. Bagian dari tukang teh keresahan khususnya di teman-teman Pusaka Banggai begitu. Juan juga cukup resah, salah satu saya teman yang prepare tentang cagar budaya. Iya. Jadi kalau perkantoran yang ada, perkantoran gedung-gedung perkantoran modern yang ada sekarang dengan cukup disayangkan saya harus bilang sudah ada begitu DP corak. Khususnya bangunan-bangunan dua lantai yang di jalur dua itu toh. Iya, Kak, betul sekali. Jadi itu sangat tipikal sekali. Jadi itu hanya satu model, satu rancangan entah dari mana, ya dibikin-bikin saja. Jadi memang selama berpengalaman dalam dunia perencanaan di Kabupaten Banggai Laut itu ada istilah apa ya? Yang penting fungsinya oke dan mungkin kategori mudah dibikin begitu, mudah dibuat supaya tidak menghambat pembangunan misalkan. Apakah ini juga menjadi salah satu PR kita khususnya di SDM begitu. Nah itu tadi di gedung-gedung di satu yang saya cukup resah yaitu bangunan di Puskesmas Banggai. Iya, Puskesmas Jadi Banggai. Puskesmas Banggai itu memang secara model, secara fungsi menggambarkan bahwa itu puskesmas. Tetapi yang saya kritik sedikit kritik di sini tentang tiba-tiba ada kepala keraton dua di situ. Tentang ada dua model atap keraton kiri kanan kan di situ. Jadi ada satu pemahaman dari dosen saya bahwa bangunan itu punya karakter, bangunan itu punya jiwa, bangunan itu punya aura masing-masing begitu. Sesuai fungsi. Misalkan keraton dengan kegagahannya, dengan aura aura megahnya begitu. Dan sebenarnya ada beberapa teori-teori pendekatan yang tidak bisa langsung copy paste begitu kan. Jadi tiba-tiba oh bikin identitas Banggai, langsung dibikin itu, ambil itu comot kepala keraton, tempel juga di situ, sudah jadi itu identitas Banggai. Kan tidak begitu juga, itu kan sama saja misalkan tiba-tiba sampai kepala pindah di Topan atau pindah di mana, itu kan tidak mencerminkan Iya. atau tidak. Orang sebagai perencana dibayar mahal itu karena orang konsep begitu. Ketika itu cuma copy paste, bikin apa gitu, tak usah pakai arsitek begitu kan. Nah, itu yang dan secara nilai kebudayaan walaupun tidak persis tetapi orang akan langsung apa ya bagaimana ya, terngiang langsung tak pikir oh itu karaton atap secara etis. Jadi tiap bangunan itu punya etika juga, apalagi kalau kita berbicara di Jogja kan, di keraton di Jogja itu
di area kekeratonan berapa meter, berapa radius begitu dari keraton, tidak boleh ada bangunan yang lebih tinggi dari keraton. Itu salah satu marwah, menjaga marwah kekeratonan itu tadi. Nah, kalau kita tarik tadi di persoalan puskesmas yang tiba-tiba ada kepala keraton, itu kan seolah-olah sedikit menjatuhkan marwah dari keraton yang sebenarnya gitu. Kita tidak melihat satu penghargaan, satu keistimewaan bahwa bentuk ini hanya ada di keraton, tiba-tiba kenapa ada di sini, di sini, di sini, itu kan jadi aneh gitu. Nah, itu sih. Itu barangkali. Cukup kakak, oh, oke. Iya itu juga ya, memang ternyata tidak hanya bentuk pertanyaan, melainkan dari kakak sendiri dan juga teman-teman mengkontraskan hal tersebut, di mana pelibatan ciri khas dari arsitektur khas Banggai ini dilibatkan dalam gedung-gedung pemerintah daerah. Seperti itu, mungkin ke depan kita semua bisa ambil peran, termasuk pemateri juga kita sendiri. Nah, mungkin kakak ini sekarang orang masuk di the last question atau poin-poin pertanyaan penutup ya. Di sini mungkin kita masuk pada tantangan kak. Nah, ya bagian perubahan besar dalam arsitektur Banggai ini, kira-kira kapan itu mulai dilihat ataupun mulai dirasakan kak? Perubahan dari ciri khasnya seperti itu kak. Oke, jadi saya sebenarnya juga merasa bersalah gitu, bersalah dengan setelah ada pertanyaan tadi, bersalah dalam artian sangat terlambat begitu, sangat terlambat karena mungkin terlambat hidup, terlambat belajar, atau terlambat peduli barangkali ya. Karena saya juga pernah bilang bahwa tidak akan ada yang punah dari Banggai selain kepedulian begitu. Kepedulian kita sendiri. Apakah ini hanya bagian dari pencitraan atau bagian dari kita ingin dikenal atau bagian dari ya kecintaan kita gitu. Nah, saya agak sedikit terlambat. Tadi saya bilang awal-awal saya mulai merasakan itu setelah selesai kuliah. Setelah selesai kuliah 2019 langsung dipanggil Bapak Ngawas di situ di Rujak Bupati. Nah, itu sambil itu saya pulang balik rumah, kemudian ke desa mana begitu itu perlahan saya mulai kepikiran begitu dengan beberapa kali lihat orang bangun rumah yang masih pakai kayu dan beberapa dokumentasi saya abadikan di situ. Nah, itu saya mulai terbersit begitu. Nah, kalau dibilang mulai kapan resahnya, mungkin mulai dari situ sih. Dan sangat terlambat menurut saya, karena orang tidak bisa melihat lagi sambungan-sambungan dulu yang pakai tali, pakai ijuk, atau pakai rotan, gitu. Itu saya sudah tidak dapat lagi. Oke kakak. Dan ternyata menurut kakak pribadi sudah terlambat ya untuk hal tersebut. Tentunya kak kita tidak bisa pungkiri juga kan hal tersebut sebagaimana arus daripada globalisasi dan sebagainya. Dan di sini untuk perubahan besar tersebut berarti dia kakak apakah menjadi adaptasi atau justru mengarah pada penghilang identitas? Itu apakah seperti apa posisinya? Karena kan tadi kakak bilang sudah terlambat. Nah, kira-kira dia mengarah pada penghilang identitas atau justru adaptasi atau seperti apa, Kak? Ya, terlambat di sini, terlambat dalam hal ini saya ya, terlambat untuk mengarsipkan ingatan-ingatan orang-orang tua kita gitu kan. Tetapi sampai saat ini, seperti yang awal tadi saya bilang bahwa ciri khas dari rumah orang Banggai itu bukan pada tampilannya. Tampilannya itu kita hanya akan melihat bagaimana posisi pintu di depan dengan jendelanya kiri kanan begitu. Mungkin hanya itu. Tetapi kekhasan dari rumah orang Banggai itu ketika kita masuk ke dalam gitu. Masuk ke dalam dan belajar nilai-nilainya. Dari bagaimana kita ketika betul-betul kita ingin tahu
pengetahuan-pengetahuan itu gitu. Dari posisi kayu. Kan kalau misalkan yang kayunya kalau sudah berdiri, orang kan dia tahu kalau ternyata ada makna di balik itu bahwa te boleh tabale antara kepala dengan kaki. Kan orang dia tahu dari posisi kayu sudah pasang gitu. Selain betul-betul orang masuk di dalam rumah itu, kemudian orang tanya dari tuan rumah kalau betul-betul pasti tuan rumah itu sedikit paham begitu, pasti paham. Sebagian besar pasti paham, dan selebihnya adalah si tukangnya. Karena dulu kan belum ada arsitektur, sehingga arsitektur ini bagian dari budaya lisan sebenarnya, bagian dari budaya lisan turun temurun yang sekarang ini coba kita visualisasikan gitu. Nah, itu sih. Jadi kalau dibilang adaptasi, pasti ada adaptasi. Kalau bilang hilang dengan pengaruh misalkan rumah-rumah kita yang masih atap limasan, atap lana, saya pikir masih akan bertahan untuk berapa puluh tahun ke depan begitu. Karena kalau kita bilang full modernisasi itu kan rata-rata misalkan atapnya so rata begitu tuh, so atap-atap plat, baru bentuknya so betul-betul minimalis, modern dan lain-lain begitu. Ya, baik Kakak, terima kasih. Mungkin saya ada satu question terakhir terkait dengan ciri khas ini. Kak, melihat tentu baik itu budaya, kebiasaan, adat istiadat yang mungkin diwariskan oleh leluhur kita. Nah, di sini dari Kakak pribadi, bagaimana kira-kira langkah atau role peran yang memang mungkin kita lakukan secara konkret dari kita sebagai ya anak muda, para pemangku peran dan sebagainya, itu seperti apa langkah konkret yang bisa kita lakukan Kak untuk khususnya pada penjagaan arsitektur Banggai tersebut Kak, untuk ciri khasnya, supaya mungkin setelah dari ini kita bisa mengimplementasikan atau membuat satu langkah yang mendukung hal tersebut untuk menjaga sama-sama ciri khas dari arsitektur Banggai ini Kakak. Mungkin langkah konkret dari Kakak, saran untuk kita semua itu Kak. Oke, baik. Jadi kita sebagai orang-orang modern tidak perlu juga kita menjadi kita kembali atau menjadi orang-orang tradisional gitu, manusia-manusia tradisional. Tidak perlu kita kembali jadi pelaku-pelaku itu gitu, pelaku-pelaku sebelumnya. Tiba-tiba orang tidak pakai baju bajalan atau tidak pakai sandal bajalan, kan aneh juga gitu kan. Jadi yang perlu kita cermati di sini bagaimana kita terus menggali nilai-nilai dari kebanggaan kita. Nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai leluhur kita, nilai-nilai sosial, nilai-nilai bagaimana menghargai satu sama lain, kemudian nilai-nilai spiritual, nilai-nilai agama, kenapa Banggai, kenapa dari dulu, kenapa dalam bahasa Banggai itu so ada istilah temeneno, toh, yang artinya Tuhan. Jadi maksud saya di sini, kita sebagai manusia modern, yang perlu kita lakukan adalah mempelajari dari nilai-nilai tadi, gitu. Nilai-nilai tadi yang kita bawa dan hadirkan kembali di masa kini dan di masa yang akan datang gitu. Kemudian untuk ketika berbicara soal implementasi pelestarian misalkan, atau bagaimana supaya Banggai lebih kentara Banggai, ya kita tidak bisa bicara selesai hanya saat ini gitu. Kita perlu stakeholder, kita perlu pemerintah, kita perlu terus bersuara, kita perlu resah seperti apa yang dilakukan oleh Banggai Berdikari, terus menggali narasi-narasi atau cerita-cerita orang tua kita untuk kita share gitu kan, sesuai dengan upaya-upaya yang bisa kita lakukan gitu. Dan pengabadian itu tidak perlu misalkan harus jadi buku, bisa juga jadi satu bentuk video, konten kreator, atau jadi satu bentuk lagu, atau satu bentuk keresahan misalkan soal bahasa. Kemudian kalau memang ada yang jalur di pemerintahan bisa
membahasakan itu kepada petinggi-petinggi para beliau-beliau gitu. Begitu barangkali. Ya, oke, baik. Terima kasih Kak untuk saran langkah konkretnya bagi kita semua. Di sini mungkin kita untuk sesi terakhir kita pakai sesi tanya jawab juga Kak Juf. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan nanti kita kondisionalkan. Nah, tadi di sini sudah ada saya lihat dari beberapa teman-teman audiens yang coba untuk mengutarakan pertanyaannya yang mau ditanyakan langsung ke Kak Juf. Nah, di sini tadi mungkin ada dimulai pertanyaan pertama itu dari Kak Topan ya kayaknya kalau tidak salah. Kayak begitu ya kayaknya. Soalnya di bagian punyanya saya ini tidak bisa teropen. Cuman Iya, sempat lihat tadi. Oh iya, mungkin oke, terima kasih kepada Kak Juf untuk materi yang sangat-sangat luar biasa dan kita menambah ilmu baru. Langsung saja saya serahkan kepada penanya pertama tadi karena Kakak Topan lebih dulu. Nah, jadi saya silahkan kepada Kak Topan untuk melontarkan pertanyaan itu kepada Kak Juf langsung. Silahkan Kak Topan. ya terima kasih moderator. Jadi ini sebelumnya hal-hal seperti ini orang pernah diskusikan dengan narasumber dan kawan-kawan. Jadi saya langsung saja ke pertanyaan. Jadi saya bacakan ulang pertanyaannya seperti ini. Sejarah itu kan merupakan hal yang Iya, penting bagi boleh Kak, kita boleh langsung ke inti ya pertanyaannya. untuk mengetahui asal-usul sesuatu dan mengambil pelajaran dari sejarah. Padahal ini kita lihat peninggalan sejarah yang ada, misalnya itu sudah mulai hilang pelan-pelan. Misalnya kayak di keraton, di benteng di Tanjung. Sekarang kalaupun orang menghilangkan infrastruktur sejarah Banggai, tentunya tidak berpengaruh pada kehidupannya orang. Dan kalaupun orang meninggalkan eh, sejarah itu dengan orang hidup dengan masa yang modern, kan tidak berpengaruh. Itu sih menurut pendapat saya. Jadi sekarang saya ingin tanyakan kepada narasumber. Kira-kira bagaimana pendapatnya narasumber? Atau mungkin eh, ada pemikiran lain lah tentang hal ini. Sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih Kak Topan untuk pertanyaannya. Di sini untuk mengefisienkan waktu saya serahkan langsung kepada Kak Juf untuk menanggapi pertanyaan dari Kak Topan tersebut. Silakan Kak. Oke, baik. Jadi saya ingin memulai tadi yang di awal saya bilang bahwa kita punya pengetahuan tentang lingkungan, ya. Orang-orang tua kita cukup dan sangat menghargai alam begitu. Orang potong kayu saja atau batang pohon harus permisi begitu ya kira-kira. Nah, kaitannya dengan pertanyaannya Kakak Topan bahwa apa pengaruhnya sih ketika misalkan keraton, benteng itu tiba-tiba digusur atau dihilangkan? Apa pengaruhnya gitu? Pengaruhnya secara uh, kebudayaan, kemudian secara ekologis, ya. Kebudayaan di sini ketakutan kita sekarang pertanyaannya juga bagaimana kita menyebutkan bahwa orang adat Banggai. Nah, itu sampai di mana batasannya? Mana orang-orang yang adat Banggai asli mana? Nah, salah satu tanda atau salah satu ada entitas di situ dan orang dibalut cukup cukup menjadi entah sedikit kesyukuran begitu dengan ada tanda keraton di situ begitu. Jadi ketika nanti ada pergolakan ya, pergolakan semisal di beberapa suku entah yang terpedalaman atau yang masih terisolir atau beberapa suku yang sebenarnya sudah agak sedikit modern dan tiba-tiba ada pengerusakan begitu. Ada pengerusakan entah pengudulan hutan, entah pembabatan liar atau di situ ada hasil bumi atau batu bara dan lain-lain itu kan agak susah gitu. Agak susah dalam hal kita melawannya bagaimana kalau tidak ada identitas kita gitu. Kita melawannya kan kalau yang viral-viral kan mereka mengatasnamakan misalkan perlawanan suku ini, perlawanan adat suku ini, kan begitu. Nah, kalaupun misal maksudnya Kakak Topan adalah
keraton itu bukan bagian dari kekhasan Banggai, atau misalkan benteng tadi tidak ada pengaruhnya. Nah, itu cukup perlu kita mendiskusikan lebih dalam lagi gitu, karena dari Basalo ya, salah satu Basalo di Gonggong lah, tetap kita dan kita pun ya rata-rata juga kalau ditanya, yaitu Keraton Banggai begitu yang menjadi ciri khas kita. Sehingga terakhir diskusi dengan Pak Sarif Hudaa juga ada salah satu upaya bahwa keraton ini jadi ikon daerah gitu. Sehingga saya pikir kita tidak bisa serta-merta bahwa ini kalau keraton dihilangkan atau benteng dihilangkan tidak ada pengaruhnya. Cukup berpengaruh saya rasa dari sisi budaya, kemudian dari sisi pengetahuan juga gitu. Entah itu dibangun atau entah dibangun orang Banggai atau bukan, tapi itu berpengaruh gitu. Pengaruh dari segi pendidikan, dari segi budaya, dan bahaya atau itu tadi pengaruh-pengaruh ekologis ya. Karena saya pikir cukup rentan begitu dengan beberapa isu-isu kemarin terkait mengklaim begitu. Itu kan juga bagian dari situ, bisa jadi kan. Tidak diminta-minta begitu. Sudah selesai Kakak atau masih ada lagi? Cukup? Ya, sudah cukup. Ya. Ya, oke, cukup itu ya respon yang sangat luar biasa dari pemateri kita, Kak Jo, terkait dengan pertanyaannya Kak Topan. Nah, di sini mungkin saya akan coba kembali kepada Kak Topan. Apakah sudah puas atau mungkin ada lagi yang masih mengganjal, Kak? Cukup. Cukup ya. Iya, saya rasa sangat luar biasa juga untuk penjelasannya tadi. Nah, di sini juga sudah tadi setelah dari Kak Topan itu ada juga yang sudah mengirimkan pesan pertanyaan oleh Kak Juan dan Kak Fajar. Nah, mungkin kita ke Kak Juan dulu di sini. Kak Juan mungkin boleh langsung ini ya, ditanyakan langsung ke Kak Juf saja inti pertanyaannya seperti apa. Ya, karena lagi-lagi tadi saya tidak bisa untuk mengopen chat. Ya, saya silakan ke Kak Juan. Halo, ya, bisa Kak Juan? Ya, oke, silakan Kak. Mungkin bisa open mic dan juga open cam-nya, langsung berinteraksi dengan Kak Jo. Silakan. Jadi saya bacakan ulang DP caption boleh? Sudah waktu ini. Boleh. Ya, boleh secukupnya ya, yang mengarah ke penjelasan pertanyaan. Ya, silakan Kak Juan. Pertanyaannya ini kan ada hubungannya dengan caption yang ada di akun IG. Jadi saya baca. Iya, silakan. Arsitektur bukan sekedar susunan kayu dan atap, bla bla dan seterusnya. Sudah ada yang baca itu kan? Sudah ada. Jadi pertanyaan saya, dengan di era globalisasi sekarang, justru manusia kan kehidupan manusia tidak bisa menolak yang namanya modernisasi. Jadi tiap hari berganti hari pasti pembangunan akan ada terus berlanjut. Dan sebuah kota itu tidak bisa bertahan dengan apa yang ada sekarang, pasti akan mengalami perubahan dari segi infrastruktur, pemerintahan, dan apapun itu. Jadi tadi saya hampir mendengar dari semua jawaban yang dilontarkan oleh pemateri, hampir ada yang mau menolak modernisasi begitu ya. Maksudnya tidak setuju lah dengan modernisasi yang secara tidak langsung menghilangkan kekhasan dari suatu daerah, atau mungkin tadi yang telah disebutkan SMP 1 itu kan SMP 1 yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Kementerian Pariwisata. Jadi pertanyaan saya, dengan suatu daerah yang giat membangun terus menerus, apakah sebenarnya kita sementara membangun masa depan atau mengubur masa lalu secara sadar dan perlahan? Karena secara tidak langsung kalau kita lihat, pembangunan itu pasti ada yang dikorbankan. Contohnya tadi hitung di SMP 1, itu kan sebenarnya sudah ditetapkan sebagai cagar budaya dan menjadi suatu penanda kota begitu.
ketika dibongkar terus apa yang kita mau sampaikan kepada anak cucu kita seperti yang disampaikan oleh pemateri tadi. Jadi itu pertanyaan saya, apakah kita sedang membangun masa depan atau secara perlahan dan sadar kita menolak modernisasi dan mengubur masa lalu secara sadar dan perlahan-lahan akan hilang. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Juan ya, pertanyaan yang sangat-sangat kritis, Masya Allah sekali, terkait dengan pembangunan yang ada ini, yang terus berlangsung itu apakah kita membangun masa depan atau justru mengubur kebudayaan kita, kayak gitu Kak Juh, mungkin kira-kira saya silahkan Kakak untuk merespon. Oke, baik. Terima kasih Kakak Juan. Jadi, kalau saya bisa menjawab bahwa kita memang tidak bisa menolak secara keseluruhan tentang modernisasi itu. Seperti tadi pesan saya bahwa sebenarnya kita manusia modern tidak diharuskan untuk langsung jadi manusia tradisional gitu. Tetapi yang kita ambil adalah nilai-nilai keluhuran dari kebanggaan. Itu yang perlu kita lestarikan. Nah, terkait pengaruh-pengaruh modernisasi, terkait pengaruh-pengaruh pembangunan yang kian pesat begitu, dan kita rasakan juga bahwa misalkan di rata-rata gitu ya, kota berkembang pasti orang-orang asli akan mulai mundur atau mulai terpinggirkan barangkali gitu ya, mulai naik ke gunung atau mulai menyebar secara radial perlahan namun pasti gitu, sehingga kota ini menjadi sangat sentral untuk entah menjadi langgam kota atau menjadi citra dari satu daerah gitu kan. Nah, pilihannya tergantung dari, kalau membahas kota itu tergantung dari pemerintah daerah masing-masing gitu kan. Dari program-program gitu. Seberapa spesifik mereka untuk menggenjot persoalan budaya, persoalan pariwisata, persoalan melestarikan atau merevitalisasikan cagar-cagar budaya yang ada. Kalau kasusnya di SMP 1 itu kemungkinan besar juga dia belum kategori cagar budaya ya, dia masih diduga cagar budaya. Tetapi memang itu cukup memprihatinkan begitu ketika kita membangun tiba-tiba langsung dibongkar gitu. Prinsip dari bangunan cagar budaya atau bangunan heritage itu, kalau saya tidak salah ingat, bahwa tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang, bisanya diganti dengan persis yang seperti itu, baik bentuk maupun volume atau ukuran begitu kan. Jadi misal kasus di candi-candi ya, Candi Borobudur atau Candi Prambanan itu sebenarnya beberapa batu-batunya itu tidak batu asli lagi begitu, bukan lagi batu otentik dari batu-batu batu-batu gunung atau batu-batu andesit. Sebagian juga ada beberapa titik yang sudah diganti dengan beton, dengan semen, tetapi direplika sedemikian mirip begitu. Nah, jadi yang menjadi patokan atau garis bawah yaitu tadi, bahwa ketika itu sudah misalkan betul-betul jadi cagar budaya, seharusnya itu menjadi peninggalan pengetahuan untuk generasi selanjutnya. Pembangunan itu kan bisa dilakukan atau dibuat atau misalkan memposisikan bangunan baru itu kan bisa saja kita di sekitarnya entah langsung naik 3 lantai untuk alasan kebutuhan kelas begitu kan. Sementara yang memang jadi ciri khas atau identitas itu sebenarnya sebaiknya ya jangan dikore-kore begitu. Atau formula dari bagaimana kita mengadaptasi yang istilahnya ATM amati tiru modifikasi, tapi itu sangat
tidak disarankan atau krusial untuk sebuah yang dikategorikan cagar budaya gitu. Semisal kayak keraton, leger-leger atau yang ada di terasnya itu diganti pun katanya harus dengan jenis kayu yang sama, kemudian model ukurannya harus persis seperti itu gitu. Jadi bukan berarti tidak bisa diganti tapi harus mirip seperti itu, harus sesuai dengan batasan berapa persen begitu, berapa persen dari bangunan aslinya begitu yang bisa dipugar atau di revitalisasi gitu. Jadi kalau saya untuk bangunan SMP 1, kalau memang dia sudah jadi cagar budaya, cukup disayangkan kalau tiba-tiba itu dirombak. Tapi kalau masih diduga cagar budaya, ya kembalikan ke pemerintah daerah sih, begitu. Ya, baik. Terima kasih Kak Juf untuk responnya terkait dengan kasus yang ada di bangunan yang ada di kompleks SMP 1 ya, yang dahulu itu. Dan ternyata statusnya itu masih diduga ya, Kak Juan. Masih diduga belum berstatus sebagai cagar itu sendiri. Kayak begitu ya, kira-kira Kak Juf. Dan kembali saya lontarkan lagi kepada Kak Juan. Bagaimana? Cukup? Atau masih ada yang ganjal Kak Juan? Sudah. Cukup ya? Oh, iya. Oke, karena sudah cukup untuk dari questionnya Kak Juan. Di sini mungkin kita satu orang terakhir tadi Kak Juf. Masih ada yang penasaran juga untuk Kak Fajar ya. Oke. Iya. Sebelum saya kasih ke Kak Fajar, saya sedikit menginformasikan mungkin teman-teman audiens yang lain ketika mau memberikan pendapat atau menanggapilah apapun itu berkaitan dengan pembahasan kita malam hari ini itu sangat dibolehkan. Nanti setelah dari Kak Fajar, mungkin ada yang tidak hanya bertanya ya, tapi juga menanggapi, itu boleh, silahkan. Ya, oke, saya berikan ke Kak Fajar. Silakan Kak. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya Fajar ya, saya mahasiswa arsitektur Universitas Teknologi Yogyakarta. Sekarang saya tugas akhir mengangkat pusat seni dan budaya di Banggai Laut. Pendekatannya arsitektur regionalisme. Nah, di tengah perencanaan saya itu, saya sampai kepada kesimpulan bahwa identitas arsitektur Banggai ini tidak terjemahkan dengan baik ke dalam bangunan existing yang sudah ada di Banggai sendiri begitu. Hal ini tampak dengan pembangunan perancangan yang terkesan asal comot dan tidak jalan sesuai dengan yang seharusnya begitu. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya singkat saja ya, karena keresahan ini dirasakan oleh teman saya juga yang orang Bakir. Artinya keresahan ini kolektif begitu. Bagaimana kemudian kita melakukan upaya apa yang bisa dilakukan preservasi dan konservasi mungkin agar paling tidak kesadaran tentang identitas kebanggaan ini muncul begitu. Syukur-syukur di arsitektur. Itu begitu sih kira-kira. Soalnya apalagi selain buku rumah orang bangga yang punya Kak Jofri itu saya sangat sulit menemukan semacam rujukan begitu kira-kira. Jadi harus memang raw sekali untuk hari tentang ini. Terima kasih. Oke, sudah cukup ya Kak Fajar untuk questionnya. Ya, jadi itu tadi kalau dari Kak Fajar mungkin dia sedikit menguak tentang keresahan kolektif ya Kak Jof terkait dengan upaya kesadaran untuk dalam dunia arsitektur itu sendiri. Nah, jadi dari Kakak bagaimana? Saya langsung saja deh Kak untuk menanggapi. Jadi memang secara langgam yang bisa dicitrakan untuk kita membuat sesuatu yang baru dan menganalogikan atau memetaforakan bangunan lama itu agak sedikit perlu ekstra kita untuk menggali begitu cerita-cerita dari orang-orang tua kita atau apa yang ditampilkan dari existing yang ada, sehingga ini menjadi pelajaran. Mudah-mudahan para beliau kita menonton nanti tayangan ini begitu. Jadi harapannya perlu satu regulasi untuk menanamkan pola khusus ketika kita membuat atau merancang
satu bangunan baru atau menetapkan satu parameter atau satu pola khusus yang menjadi ini ciri khas Banggai, ini langgamnya Banggai begitu. Karena memang perubahan-perubahan ini cukup signifikan memang apa yang dibilang oleh Fajar terkait existing cukup membingungkan mana sih yang asli begitu. Karena kalau semisal kita lihat di Dodung itu Bakamalian, ada Bakamalian Dodung, situ ada Kamali Dodung. Jadi saya punya dokumentasi foto lama dengan yang ada sekarang itu sedikit ada perubahan begitu. Kemudian di Banggai Lalongo itu juga ada Kamalian Banggai Lalongo, KBA. Jadi di situ juga ada sedikit, bahkan bukan sedikit, besar sekali dari perubahan di Kamalinya, rumah Kamalinya begitu. Yang dulu kan tetap panggung, namun sekarang dirubah jadi napak di tanah atau napak di beton, ada lantainya, ada lantai gitu di lantai. Nah itu harapannya ke depan, orang punya satu pembendaharaan khusus soal corak dari kebanggayan itu yang memang misalkan dilegalisasi oleh misalkan dinas PUPR gitu. Karena ini tidak bisa kita melihat bahwa siapa yang punya kesempatan atau siapa yang misalkan posisi lagi bikin tugas akhir kemudian orang so susah cari referensi di mana saja gitu. Sehingga salah satu keresahan kenapa ini buku Rumah Orang Banggai lahir yaitu harapannya bisa memberikan gambaran untuk teman-teman di jurusan yang serumpun begitu arsitek atau sipil atau interior bisa jadi membantu untuk penyusunan tugas akhir juga begitu jadi referensi. Nah memang apa yang dibilang Fajar tadi itu tadi sih cukup krusial untuk mempertahankan begini loh, misalkan pola yang paling kecil list plangnya Banggai itu begini, DW pola di pola ruangan begini, kemudian misalkan mau ambil beberapa elemen dari keraton, ada railing-railing dari terasnya itu seperti ini dipatenkan yang kemudian diterapkan di bangunan-bangunan perkantoran yang lain juga begitu, tapi dengan tidak asal comot, perlu pendekatan-pendekatan metodologis begitu, pendekatan-pendekatan arsitektural berkonsep begitu, apa yang ingin dicerminkan ditampilkan begitu. Seingat saya dulu bangunan kantor dulu yang masih satu lantai itu cukup kental dengan kekhasan begitu, cukup kental dengan kita dapat melihat bahwa ada aura mungkin di situ ya. Jadi semisal bentuk atapnya, kemudian tampilan depannya, kemudian ada detail-detail kecil yang itu bisa kita ambil gitu untuk jadi pedoman untuk kita mendesain atau redesign gubahan-gubahan selanjutnya, bangunan-bangunan selanjutnya gitu. Gitu sih barangkali. Iya, itu ya tadi untuk Kak Fajar berkaitan dengan pertanyaannya yang tentang keresahan kolektif. Jadi perlu ada yang namanya regulasi untuk hal tersebut. Nah, saya pikir juga terkait dengan regulasi ini memang hal yang sangat kita butuhkan, baik itu di dunia lain, dalam perspektif lain itu regulasi ini memang betul-betul diplotkan untuk keputusan-keputusan yang akan diambil ke depan. Seperti itu ya Kak Fajar. Jadi bagaimana nih dari Kak Fajar? Cukup? Apakah sudah bisa dengan respon dari Kak Juf? Cukup, nanti diskusi lagi Kak. Iya, saya sedikit tambahkan ya. Jadi memang cukup rentan. Iya, silakan Kak. Cukup rentan karena selain Fajar ada juga beberapa teman-teman saya juga yang somot tugas akhir, lopusnya dibalut, tiba-tiba cari referensi susah, cari presiden susah, orang pindah ke Gorontalo, pindah ke Manado, yang masih yang masih dekat-dekat dengan
dengan mungkin kemiripan-kemiripan dari segi lokasi ya gitu, dari segi existing ya lokasi ya gitu. Orang malah pindah, kasihan. Jadi ini perlu jadi perhatian barangkali ya. Cukup Kak? Atau masih ada lagi? Cukup. Iya. Oke cukup. Jadi itu ya sedikit tambahan juga dari Kak Jo tentang anak-anak atau memang teman-teman kita yang konsennya di situ. Mungkin setelah dari ini boleh lebih lanjut lagi dengan Kak Jo, khususnya anak-anak atau pau-pau bangga ya, kayak seperti itu kayaknya Kak Jo. Oh iya, tambahkan lagi satu ya barangkali. Boleh Kak. Ya, silakan. Untuk khusus Kak Fajar, jadi bisa pakai metode pendekatan metafora. Jadi saya pernah juga bikin yang bandara di Kenyek. Jadi saya memetaforakan dari tarian bala tindak gitu ya. Jadi posisi orang bala tindak, kemudian saya coba beberapa bikin beberapa modul-modul begitu, modul-modul tiba-tiba jadi satu bentuk yang bisa secara kasat mata, oh iya itu bentuk orang bala tindak, tapi secara desain itu cukup megah dan menggambarkan banggai juga gitu. Mungkin bisa pakai metode-metode itu dari uh, dari tarian atau dari kegiatan-kegiatan lain yang memang dari banggai gitu. Kemudian dimetaforakan gitu barangkali. Kalau itu solusinya kalau memang kita tidak dapat existing, jadi kita bikin existing baru, tapi betul-betul dengan corak yang kental bahwa itu banggai gitu. Oke, sudah Kak ya. Itu ya tadi untuk Kak Fajar khusus tambahan ya dari Kak Juf terkait dengan saran-saran untuk kedepannya. Terima kasih Kak Juf. Mungkin kita di sesi terakhir ini ada yang mengangkat tangan ya. Ya, ini Kak siapa ini? Halo Kak yang mengangkat tangan. Halo, Iya, dengan kakak siapa ini? Mau melontarkan pertanyaan atau memberi ini ya saya pendapat? hanya memberi tanggapan sedikit. Iya, Tadi boleh. Mungkin kita di sesi terakhir saya silakan ke kakak siapa ini namanya? Wawan saya uh, Iya, tertarik silakan. saya banggai. Tapi saya masih sangat muda jadi saya mungkin harus banyak belajar. Tapi di tengah diskusi tadi saya terputus karena mati koneksi di sini. Tapi di akhir-akhir saya menanggapi bahwa sebenarnya khusus dari saya yang lingkungan saya mungkin masih sedikit kental juga. Mungkin kalau kita arsitekturnya kalau kita fokusnya kepada Tabe, sebelumnya ini kakak posisinya di mana ya? sekarang saya berada di Manado, namun sementara ingin pulang untuk ikut juga mencari referensi-referensi tentang budaya kita. Ya, silakan dilanjutkan ya. Kalau kita hanya fokus pada tiang-tiangnya, itu pasti akan termakan oleh modernisasi karena yang kita butuhkan setiap hari itu pasti akan berbeda. Tapi kalau kita fokus ke fungsinya, mungkin itu tidak akan hilang. Karena setahu saya arsitektur itu salah satu unsur utamanya adalah fungsi. Kalau kita mengetahui fungsinya, setahu saya pribadi mungkin bisa dikoreksi juga. Dulu, telinga-telinga dulu, orang-orang dulu membangun rumah di Banggai itu hampir semuanya pasti panggung. Yang kedua, khususnya telinga-telinga, bukan telinga tonggol, mereka cenderung membuat tangga kalau rumahnya menghadap ke utara, mungkin tangganya itu pasti ke timur atau barat, tidak menghadap langsung ke pintunya begitu. Nah, ketika masuk ada babate, itu tempat berkumpul biasanya tokigong dan lain-lain. Kalau saya merasa kalau fokusnya kita untuk mempertahankan itu, mungkin tidak akan pernah hilang di telang zaman sih.
Tapi kalau kita fokusnya terlalu ke tiang-tiangnya, mungkin itu cuma saran untuk saya yang bisa kita diskusikan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Kak untuk tanggapannya, saran untuk ke depan sangat luar biasa. Jadi mungkin terakhir, kalau sudah tidak ada yang mau merespon lagi, mau bertanya ataupun menanggapi, maka kita akan sudah cukupkan bagalan kita pada malam hari ini. Sudah tidak ada lagi ya? Oke, karena sudah tidak ada lagi, mungkin sebelum saya memberikan kesimpulan, di sini saya tanyakan ke Kak Juf, apakah ada closing statement mungkin? Tidak ada lagi, Kak? Oke, terakhir. Satu kalimat saja. Boleh, ya, silakan. Jadi ini guru kita para arsitektur vernakular atau arsitektur tradisional, salah satu pendekar Nusantara, Pak Yori Antar ya. Jadi beliau bilang bahwa kita harus kembali melihat dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Sehingga kita sangat perlu untuk menggali kembali apa yang ada di dalam rumah kita sendiri begitu. Jangan kita ujuk-ujuk langsung berpatokan apa yang ada di luar kita bawa ke dalam, apa yang kita lihat di luar kemudian kita anggap yang di dalam salah. Itu kan satu bentuk keputusan yang sangat-sangat keliru dan memprihatinkan. Jadi kita harus kembali melihat dari dalam keluar, bukan sebaliknya.